berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini pada kegiatan menyebarkan pemahaman dan pendalaman pengalaman budaya positif oleh pemateri kita, yaitu Bapak Nemar Erdiansyah Harahap. Tak lupa pula salawat beriringan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Syarifuddin Sinaga MPD yang telah berhadir di teman-teman kita hari ini, dan juga Bapak Fahmi Al-Fadli selaku Wakil Kepala Sekolah SMP SMT Al-Mustafihin. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Selanjutnya ada kata sambutan oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Syarifuddin Sinaga MPD. Lalu ada presentasi oleh Bapak Nemar, dan ada penguatan oleh Kepsek. Lalu selanjutnya penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu Al-Mustafihin, Bapak Haji Syarifuddin Sinaga MPD. Kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semangat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangatnya kita pada sore ini, mudah-mudahan kita senantiasa dapat naungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada sore Jumat tanggal 7 Juni 2024 ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam rangka mendengarkan nanti penyajian, menyebarkan pemahaman dan pemaparan pengalaman budaya positif oleh Bapak Nemar Erdiansyah Harahap sebagai TGP angkatan ke-10, yang mana nanti dia akan memaparkan bagaimana budaya positif sehingga juga dapat kita nanti terapkan di sekolah Islam Terpadu Al-Mustafihin kita. Salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan jamin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Pak Nemar pada siang menjelang sore ini, kita akan memaparkan kepada kita sebagai TGP angkatan ke-10, juga dia akan nanti memaparkan PPT-nya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan nantinya bisa sama-sama kita dengarkan bersama, dan mudah-mudahan nilai baik, nilai positifnya bisa kita tularkan di sekolah Mustafihin ini. Dari itu, mudah-mudahan mari kita sama-sama mengikutinya dengan baik, dengan hikmah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran amal ibadah kepada kita. Karena menuntut ilmu itu adalah bahagian dari ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sinaga yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara ini pada hari ini, yaitu presentasi oleh Bapak Nemar tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk pemateri kita Bapak Nemar Erdiansyah Harahap, waktu dan tempat disesuaikan.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah sudah menyediakan tempat dan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pengibasan saya yang saya pelajari pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah nantinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Islam SMP Islam Ramadan Muslimin, Bapak Haji Sarifudin Sedangkan MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Fahmi Al-Fadli MPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu rekan sejawat. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Mas jam-jam sore ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memaparkan apa yang jadi materi saya, ada sedikit saya tampilkan bahwasannya pada kegiatan ini ada namanya kesepakatan pada forum diskusi. Ya, ini kesepakatan yang saya buat. Mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu bisa ditambahkan. Yang pertama, menghargai pendapat siapapun, menjadi pendengar yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, izin saat tidak masuk kelas. Yang kelima, boleh makan minum dengan benar. Mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup? Lanjut? Lanjut ya, jadi kesepakatan kita saat diskusi. Nah, untuk materi kali ini tentang budaya positif, jadi ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Harapannya apa? Harapannya budaya positif ini yang menjadi ciri khas kita nanti di sekolah, yang bisa kita praktekin, baik itu dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang terbaik. Mungkin budaya positif ini solusinya. Yang pertama, sini ada namanya perubahan paradigma. Yang kedua, ada disiplin positif sendiri. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, ada namanya segitiga restitusi. Baik, lanjut aku. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi kalau sekarang itu lebih kita kenal seperti profil pelajaran Pancasila, itu paradigma barunya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah nggak asing lagi dengan istilah berdiferensiasi. Ya, lanjut baru. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang sering terjadi. Kelihatannya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir bahwasanya guru itu yang akan mengontrol murid. Murid itu pasti akan nurut sama guru. Murid pasti akan taat sama guru. Nah, itu ilusi yang sering terjadi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal pada kenyataannya membuat rasa bersalah membuat murid tidak nyaman. Maka dia merasa kesel atau dia merasa tidak simpati lagi sama gurunya, atau dia bisa saja dendam. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pemahaman positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang yang bermanfaat untuk kita belum tentu bermanfaat untuk murid. Yang keempat,
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang paling kita sering amalkan ini. Aku lebih tua. Sering kita dengar kata-kata itu. Ini yang lebih muda tidak ada sopannya ini. Atau murid harus mengikuti apa kehendak gurunya. Ya. Lanjut baru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Ya. Yang pertama itu stimulus kontrol. Respon, stimulus respon. Ada realistis atas kebutuhan bahwasanya kebutuhan kita sama. Tapi pada teori kontrol, realistis kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin ini sering kita lakukan. Tapi pada kenyataannya, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pemikiran orang. Selanjutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini mungkin yang biasa kita pegang, kita jadi guru. Tapi pada kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mungkin kita pernah membujuk murid atau membujuk siapa, membujuk istri, Pak Anda. Ketika bujukannya gagal, maka akan ada pemaksaan. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, guru harus menang, murid harus kalah. Tapi pada kenyataannya di teori kontrol itu ada model berpikir menang. Apa itu istilahnya sekarang? Win-win solution ya. Lanjut Pak Guru. Nah, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar nggak ya disiplin positif? Atau ada yang punya gambaran tentang disiplin positif selain yang saya paparkan? Ada yang mau ngasih pendapat? Pak Anda, menurut Pak Anda disiplin positif itu yang seperti apa? Menurut saya Pak, disiplin itu kegiatan yang menunjukkan dalam hal yang baik. Gimana itu lagi? Kegiatan yang berbeda itu positif atau baik, tapi masih terus menerus berlanjutkan. Berarti sebuah proses yang dilakukan selama berapa? Seterusnya Pak ya, berlanjut Pak ya. Ya, jadi kalau di sini Pak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi saya setuju dengan dikatakan Pak Kawan tadi bahwasanya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan. Ya, jadi dia sudah membudaya gitu ya. Itulah dia positif, disiplin positif tadi. Tanpa mengharapkan imbalan, tanpa diancam, tanpa dihukum, dia sudah sadar. Itulah dia yang mau diharapkan dari disiplin positif tadi. Lanjut Pak Guru. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, harapannya pada diri yang positif ini
dari disiplin positif ini itu harapannya adalah motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi dari dalam diri dia sendiri. Ya, lanjut lalu. Nah ini nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ya, kalau yang sering kita dengar, bahwasanya ada profil pelajaran Pancasila. Itu ada beriman dan bertakwa, kuliah, kerja global, royal, mandiri, kreatif dan berkarakteris. Nah, dari teori apa itu? IBO, IIP ya. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen dan percaya diri. Sementara dari keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah contoh-contoh nilai kebajikan. Lanjut lagi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha lain yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini sebenarnya tanpa disadari semuanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memang harus kita punya. Nanti baru. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Inilah kebutuhan manusia. Inilah kebutuhan kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kita untuk memenuhi salah satu dari yang ini. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal itu salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu bagian dari penguasaan. Begitu juga dengan kebutuhan kebebasan, menjaga diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, bermain, umur, antusias, tertawa, itu bagian kebutuhan dasar manusia juga. Nah mungkin kita sering menemukan contoh-contoh kebutuhan dasar ini pada siswa kita gitu. Atau bahkan pada diri kita gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah suatu proses untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut bagus. Nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 2 yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Kalau dia yang ekstrinsik itu ciri-cirinya biasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku terlambat, kalau aku terlambat, aku pasti dihukum gitu. Cuma cara bela dihukum, ya aku jangan terlambat. Dan itu masih ada motivasi dari luar. Apa tadi motivasinya? Terlambat. Masih dari luar, belum dari dalam dirinya. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ketika ada kuis, siapa yang bisa jawab, ada hadiahnya. Ternyata itu salah kalau menurut teorinya, gitu kan? Bahwasanya yang dilakukan itu adalah yang dilakukan siswa adalah motivasi ekstrinsik, ada yang dicapai. Jadi kalau nggak ada itu, dia nggak mau gitu. Takutnya mengarahnya ke situ. Nah yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita nilai biasa kita sebut kesadaran berarti. Ya, lanjut bagus. Nah ini dia, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, kalau ciri-ciri hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
atau tidak dilibatkan. Kemudian dia bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh-contoh hukuman. Nah, kalau ada konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dalam budaya positif itu kita harus mengajar murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Menurut Bapak Ibu berada di posisi yang mana selama ini? Atau yang paling dominan melakukan yang mana? Konsekuensi. Alasannya Bu? Karena masih monitor. Kalau disepakati, misalnya kalau dilanggar konsekuensi itu kan masih diikuti terus gitu Pak. Ini masih sistemnya monitoring ya, yang mantau ya. Yang lain Bapak Ibu? Hukuman sih Pak. Hukuman ya? Masih lebih ke hukuman. Budaya itu. Ya. Oke, coba lanjut Kagum. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Ini lebih luas lagi. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari yang 5 ini kira-kira Bapak Ibu ini posisi yang mana? Kalau saya di posisi yang pertama dan kedua. Pernah jadi penghukum gitu ya. Yang paling dominan berarti penghukum ya. Membuat rasa bersalah siapa ya? Teman ya. Ada teman ya, bukan ya. Lebih ke teman ya. Bu Pina 1, 2 ya. Memang kita nggak munafik lah Bapak Ibu ya. Memang kita yang dilakukan identik dengan penghukum ya. Saya pribadi juga menyadari setelah mempelajari ini, saya sendiri ternyata saya salah sama ini kan gitu kan. Lanjut dulu. Nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang dilakukan guru yang pertama korban bendera selama 1 jam. Contoh ya. Berarti yang dilakukannya adalah hukum, ya kan? Ini contoh nih. Jadi berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu posisi kontrol Pak. Merasa bersalah. Next. Ini masih kasus yang sama. Ini posisi kontrol sebagai teman ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kalau bapak atau ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Dan kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ya, itu posisi teman. Kata ngomongnya tuh enak tuh. Tapi kalau tadi pemukung, mohon dia tahu. Nah itu dia kan. Kalau bapak aja tuh terlambat ya, terlambat. Pakai tripod ya. Ya, yang keempat posisi kontrol yang keempat masih dengan kasus yang sama. Nah, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu lihat tribunnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi mantap. Artinya apa? Di sini dia sudah punya konsekuensi. Seorang pemantau sudah punya konsekuensi. Diselesaikan konsekuensinya, selesai kasusnya. Nah yang kelima,
manajer. Masih dengan kasus yang sama. Seorang manajer atau seorang guru yang menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer, dia akan melakukan kemenangannya. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan bertanya seperti itu kata kuncinya. Gimana muternya terserah gitu kan ya, itu kan kondisional. Tapi pada intinya ujungnya akan seperti ini. Berarti kalau di sini menurut Bapak Ibu apa artinya ini? Kalau bahasanya seperti ini. Ini pelajaran untuk menyadari sendiri, terus cari solusinya sendiri. Ya benar. Berarti tadi apa namanya? Restitusi yang benar. Berarti seorang manajer akan menerapkan restitusi pada penyelesaian masalahnya. Ya, bisa dipahami kira-kira dengan sederhana ya. Ada bagian. Ini pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Kan? Saya ingin dengan cerita berbagi cerita dari Bapak Ibu. Posisi saya seperti ini Pak. Alasannya kenapa? Siapa yang mau cerita? Saya kasih ini ya. Akhirnya buat dan ibu ada paling banyak menangani kasus soal IUBK ya kan? Kalau saya kayaknya pemantau. Alasannya apa? Pemantau karena misalnya nih dia udah melakukan pelanggaran, terus karena udah sebelumnya disepakati nih kalau misalnya dia melanggar, apa konsekuensinya? Jadi saya tinggal tanya aja, ini kan kamu melanggar nih, nah apa yang konsekuensi yang disepakati? Nah itu dilakukan. Gitu. Bapak Ibu yang lain, komandan ini pengalamannya luar biasa nih kalau komandan ini. Sebenarnya kalau posisi kontrol saya utamanya sebagai teman, tapi setelah itu saya akan menjadi pemantau. Jadi awalnya saya akan menjelaskan seperti kayak kenapa ya bapak memakai itu, ayolah pasti ya kan kita gurunya marah gimana gitu kan. Nah kalau juga setelah itu dia nggak memperbaiki kesalahannya, baru saya akan memposisikan diri saya sebagai pemantau, yang mana setelah saya beri kesempatan kamu harus terima konsekuensinya setelah itu. Ya, luar biasa komandan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi tadi, posisi mana yang paling baik? Ya, silakan Pak Ustaz pakai mic biar benar soalnya. Kalau yang paling baik pada keluarganya si manajer. Kalau saya itu hukum masih Indonesia ini bisa belajar hukum manajer. Ya, luar biasa. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol itu Pak Ibu, bahkan sudah tidak dianjurkan untuk cuma tadi lagi Pak ini posisi kontrol itu. Nah ini ya. Jadi sebenarnya kalau umum berjelas salah ya, setuju semua ya. Iya. Membuat masalah sama juga ya. Ini kan zaman dulu kita sering kan, ayo nah, itu apa yang kita marah, gitu kan? Pakailah. Sebenarnya nggak boleh juga seperti itu, gitu kan? Nah, yang ketiga teman ini ternyata ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Ketika kita memposisikan sebagai teman, mungkin murid itu akan nurut ketika kita yang ngomong. Tapi ketika kita pergi dari dia, kita jauh dari dia akan kembali lagi ke setelah pabriknya kan. Maka kalau guru yang lain yang masuk, atau guru yang lain yang kabur, karena guru yang lain tidak menerapkan posisi teman, ya nggak respect gitu. Itulah kelemahan dari posisi kontrol teman tadi. Nah yang paling baik itu yang mana menurut yang kami pelajari? Yang paling baik itu manajer dan pemantau. Yang paling baik manajer, bawahnya ada pemantau. Harapannya apa? Terutama yang dua ini menghukum dan membuat masalah, jangan pernah dipakai
selesai lagi di sekolah. Tidak dianjurkan untuk memakai cara menghukum dan membuat rasa bersalah dalam penyelesaian masalah di sekolah. Nah, teman-teman, sebenarnya juga kalau dari yang kami pelajari, tidak dianjurkan lagi untuk memakai posisi kontrol guru sebagai teman, karena dia ada nilai negatifnya tadi. Ya, maka sebaiknya gimana? Sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer. Budaya positif itu adalah budaya yang diselesaikan atau penyelesaian yang diselesaikan dengan cara memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya Bapak Ibu, ya, ini sama-sama direfleksi kita ini. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga paling sering nanti takut. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi hemat saya berpikir untuk mencapai posisi manajer tadi atau teman-teman tadi, ya kita memang harus perlu ini gitu, keyakinan kelas. Mungkin selama ini belum ada dibuat atau ada tapi mungkin belum tepat gitu. Ya. Pertanyaannya mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu ya? Kenapa Pak? Ya, kalau menurut saya Pak, berdasarkan posisi kontrol tadi, kalau dia peraturan nanti gantinya menghukum manajer lagi. Menurut saya. Iya. Pertama nih posisi jadi usul ya. Lanjut Pak. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu agak banyak. Selama ini kalau peraturan kan panjang banget, yang baru sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini paling penting ini terakhir. Jadi ketika kita masuk kelas, kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hasil diskusi antara seluruh murid. Contohnya seperti saya tadi ketika memulai diskusi, saya buat kesepakatan diskusi. Kita pancing satu, nanti murid nambah gitu. Apa kira-kira harus ada gitu. Jadi ketika suatu saat dia buat masalah atau dia bermasalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Apa konsekuensi dari ini semua gitu. Jadi semua dia terstruktur, berjalannya itu memang rapi gitu kan. Tapi nggak ada yang ada yang bermasalah langsung marah gitu. Oke, lanjut Pak. Masih panjang nih Pak. Nah ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar segitiga restitusi Bapak Ibu? Belum. Dan segitiga restitusi itu dia ada yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Lanjut Pak. Nah yang pertama, segitiga yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ketika kita menyelesaikan suatu masalah, jadi ada sebuah pernyataan yang biasa kita ucapkan saat menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya berbuat salah itu wajar gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut di validasi tindakan yang salah. Ya, jadi berdasarkan prinsip
setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ada pun contoh-contoh pertanyaannya seperti yang terlampir di depan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu nggak melakukannya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin selama ini kalau ada siswa yang berantem atau yang berkelahi lah kita bilang, itu tidak ada memvalidasi tindakan, langsung kita salahkan dua-duanya, kita marahi dua-duanya gitu kan. Langsung kita hukum gitu. Jadi penghukum kita posisinya. Dan lalu yang terakhir itu dari segi tiga restitusi adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini harapan tadi, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Contoh pertanyaan itu, apa keyakinan kelas kita gitu kan? Jadi apa masalahnya kita kaitkan dengan keyakinan kelas? Makanya tadi dia awal atau di pertengahan kita sudah sepakat bahwasanya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi itu jadi landasan kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya. Jadi itu urutan dari segi tiga restitusi. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Sederhana ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau memang bisa dipahami, saya mengajak Bapak Ibu untuk menganalisis sebuah cerita. Tapi kita akan menentukan atau mendiskusikan peran apa yang diambil oleh guru dalam cerita tersebut. Ya, siapa tadi Bu Manda yang mungkin mau cerita ya? Silakan Bu Manda. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu Sabrina? Lalu dia menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam Pak. Namun saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena ke rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu kamu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Iya, terima kasih Komandan. Tepuk tangan dulu Komandan. Nah, dari cerita yang dibacakan Ibu Manda tadi, adakah yang mau mengasih pendapat? Kira-kira udah bisa diambil nggak ini ceritanya? Pak Lukman itu memposisikan dirinya sebagai apa? Dan kenapa Bapak Ibu kasih pendapat seperti itu? Atau contohnya gini, Pak Lukman dia memposisikan diri sebagai manajer gitu. Karena bla 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 gitu kan. Ada yang mau kasih pendapat dari cerita di depan?
Ibu? Bu Eva nih. Bu Eva. Ayo Bu Eva, silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Nema kesempatannya. Dari teks yang sudah kita baca bersama jelas sekali nampak bahwa Pak Lukman ini ada di posisi sebagai penghukum ya, karena indikatornya terlihat dari kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, jadi seperti tidak ada validasi kesalahan itu kurang lebih untuk mempertanyakan apa sebab dia terlambat, apa karena bangun atau tadi malam bagaimana keadaannya sehingga dia tidurnya terlambat atau bagaimana gitu kurang lebih Pak Neko. Ya, terima kasih Bapak teman-teman. Sudah terjawab ya oleh Bu Eva. Atau dia punya pendapat lain? Pak Amdan, Pak Saud, Pak Agung. Kalau menurut pendapat saya sama seperti Bu Eva, sini Pak Lukman pada posisi penghukum ya. Dan menurut saya di situ Pak Lukman tidak bertanya kepada Sabrina kenapa dia menggunakan sepatu berwarna coklat. Langsung disuruh copot sepatunya gitu Pak Iya, ya. iya. Langsung keluar dia hukuman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Jadi lemaskan tepuk tangan. Ya, jadi saya setuju dengan pendapat Bu Eva dan Pak Agung bahwasanya memang yang peran jamin Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Tapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada dampak dari seorang penghukum dari penghukum tadi atau dari hukuman, ya. Di mana poinnya? Di sini Bapak Ibu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Ya. Jadi dari hukuman itu ada efeknya gitu. Membuat siswa malu. Nah kalau dia udah malu, khawatirnya kita nanti lebih dari itu bisa muncul, bahkan takutnya bisa dia lebih marah lagi kepada kita, atau dia menyimpan dendam sama kita, kan gitu kan? Yang bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah satu lagi nih saya kasih satu contoh kasus. Siapa yang mau baca? Nah, baik Pak, silakan Pak. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertukaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem paling mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Bapak. Nah sekarang menurut Bapak Ibu dari cerita Anto dan Dino ini, kira-kira si Ibu Suti itu dia memposisikan dirinya sebagai apa? Manajer ya. Ibu Suti itu siapa? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Nah sekarang saya mau alasannya dulu. Warga kira-kira nih cocok nih sebagai guru BK. Kira-kira kenapa disebut manajer? Ibu Sutinya. Apa rupanya yang dilakukan Ibu Suti? Apa indikatornya? Coba ceritakan Bu sedikit. Karena indikatornya itu tidak langsung menyalahkan, tapi menanyakan bagaimana ceritanya, terus apa upaya si Dino ini untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nggak langsung menghukum, jadi menanyakan lagi kira-kira kesepakatan sekolahnya bagaimana, terus apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi memang kesadaran dia sendiri, dia yang menyetujui untuk memperbaiki keadaan dengan cara badan menjahit agar kancing kita itu terjepit lagi di bajunya si Anto. Begitu. Iya, luar biasa. Jadi singkatnya kalau menurut penjelasan keluarga, bahwasanya dari sistem posisi kontrol manajer ini kita dapat menimbulkan motivasi intensif dari siswa tadi itu ya, dari dalam dirinya sendiri gitu kan. Guru itu hanya dia seperti apa namanya, stimulus atau merangsang sampai si Dinonya bisa berpikir gitu, atau menuntun siswa lah. Setelah kalau menggunakan kiaja telonara, perannya Bu Suti ini dia menuntun gitu kan. Ya si Dinonya nggak bisa, disediakan gurunya dipersilakan belajar. Dan memang seperti itulah harapannya. Jadi harapan kita di sekolah Islam Terpadu Al-Musabihin ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mempraktekkan budaya positif. Jadi kalau ada masalah, ada yang harus diselesaikan, nggak mesti dipakai hukuman lagi gitu kan, nggak mesti marah-marah lagi. Harapannya apa? Harapannya ya biar budaya positif itu membudaya di sekolah kita. Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi dari 2 kasus bisa dianalisis, alhamdulillah ya. Hasilnya juga luar biasa. Nah ini sedikit ada video. Ini video yang saya ambil di sini. Kemarin saya disuruh buat sebuah praktik menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihatnya. Kita Bapak dengar tadi katanya kamu berantem sama Pak Lis. Iya Pak. Kenapa? Kalau belum tahu cerita kenapa? Apa sebabnya? Saya nggak suka sama dia. Dia selalu ngomong banget saya sama si izin saya Pak. Marah sih Pak. Oh gitu. Ya wajar kalau marah ya. Iya. Kalau di posisi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Pak Lis? Saya marah Pak. Terus saya maki dia Pak. Terus saya nggak sadar bahwa emosi saya itu berat aja Pak. Oh iya. Saya paham maksud kamu ya. Kamu melakukan itu semua pasti karena ada alasannya kan? Apa tadi alasannya? Karena dia nggak akan lakukan untuk saya sama si izin saya Pak. Terus itu bukan yang pertama kali Pak. Tiap hari dia ngomongnya ini. Oh sudah dua ya. Atau masih dua ya. Ya wajar lah kalau kamu sudah marah. Coba Stop ini. Iya stop aja. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu ketika penayangan video terjadi pemadaman listrik. Memang Kota Medan saat ini lagi rutin pemadaman listrik ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mau lihat videonya bisa langsung singgah ke channel YouTube saya. Dan situ di channel YouTube saya itu banyak kumpulan tugas-tugas saya. Jadi semua tugas-tugas itu saya upload di YouTube, linknya yang dikumpul sama Mas Rintanto ya. Jadi karena
berhubung materinya juga sudah berakhir, hanya tinggal penayangan video. Jadi sedikit penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ini di perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat, hatiku sehat, pikiranku sehat, badanku Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Semoga apa yang diucapkan menjadi sebuah doa untuk diri kita masing-masing ya. Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertama kalinya Bapak berdiri di hadapan kalian ya. Untuk pertama kalinya Bapak berdiri di sini. Adapun yang pertama mau Bapak lakukan adalah bersama kalian itu, dimana kita akan membuat sebuah kesepakatan, ya, membuat kesepakatan atau yang biasa disebut kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelas? Tahu? Apa itu kesepakatan kelas? Gak apa-apa, ngomong aja, gak apa-apa. Kalau ditanya ngomong aja, jangan malu-malu. Dan berani ngomong? Siapa itu dong? Apa jawab? Nah, kalau menurut Ajam, sebuah peraturan kelas. Ada lagi versinya? Cut? Persetujuan? Kok cut? Apa? Persetujuan yang disepakati oleh kelas ya. Tentang lulus kawan kita juga. Jadi keyakinan kelas itu hampir-hampir mirip sama peraturan kelas. Mungkin selama ini kita buatnya peraturan ya kan. Bapak kasih tahu nih perbedaannya. Kalau peraturan dia sifatnya kata-katanya itu tidak menggunakan kata-kata yang positif. Dia masih mengandung kata-kata negatif. Contohnya, jangan, dilarang, tidak boleh. Peraturan seperti itu yang selama ini kita buat kan? Dilarang datang terlambat. Apa pun alasannya, nggak boleh. Ya, kalau pecahan gimana ya kan? Nggak mau pergi dulu. Dilarang buang sampah, sebenarnya sih bagus gitu kan, tapi masih ada kata dilarang. Atau jangan buang sampah, bagus sih, tapi kan masih ada kata negatifnya. Nah sekarang yang mau kita susun itu adalah keyakinan kelas yang menggunakan kata positif. Dari yang tadi katanya jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi yang positif. Apa contohnya? Menjaga bersihan. Kalau beda kita dengar kan? Benar kan? Jaga. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Dibandingkan jangan buang sampah, nah, kan? Lebih positif dia. Dan tentunya seperti itu. Apalagi contohnya? Dilarang nyontek. Di kelas dilarang menyontek. Ada seperti itu kan dulu kan? Nah, negatif apa positif? Masih negatif. Nah kalau dibuat itu positif, seperti apa contohnya? Ayo. Seperti apa contohnya kira-kira kalau dia dibuat menjadi positif yang dilarang menyontek tadi? Bisa dengan? Iya benar. Apa tadi jawab? Jujur ya. Dengan menjaga jujuran. Ya itu contoh-contohnya. Nah yang paling penting di kesepakatan kelas ini,
itu hasil diskusi kita bersama. Kesepakatan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, kalau selama ini kan peraturan kelas datangnya dari siapa? Dari guru, dari wali kelas, itu kan. Nah, ini kesepakatannya yang membuat itu siswa dan guru yang ada di kelas ini. Siapapun gurunya, dia terlibat dalam pembuatannya. Nanti akan Bapak minta tanda tangannya. Bahkan sudah sepakat, yang sepakat buat tanda tangan, termasuk semua guru yang masuk di kelas ini dia akan menandatangani kesepakatannya. Ya, jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas? Nah, sekarang Bapak akan membagi masing-masing satu orang, tugasnya menulis satu saja keyakinan menurut kamu yang akan diterapkan di kelas kita nantinya. Ya, satu aja. Nanti akan Bapak seleksi lagi. Setelah ditulis dan ke depan, nanti akan Bapak seleksi lagi. Kira-kira yang mana yang kata-katanya itu sudah positif, benar-benar positif. Lalu keyakinan kelas. Itulah yang menjadi pedoman kita selama kita 1 tahun pembelajaran di kelas ini. Itu menjadi sebuah keyakinan ya. Tahu keyakinan kan? Sama seperti kita yang apa namanya? Seperti kita yakin dengan agama kita, maka yang kita lakukan harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kita buat juga keyakinan kelas, seperti kita harus mengikuti keyakinannya dan menjauhi segala larangannya. Oke, saya bagi ya. Ya, sudah boleh dikerjakan. Kalau sudah selesai, langsung saja tempel di kertas warna biru yang Bapak taruh di samping papan tulis.
dulu, coba. Rahim. Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang Bapak seleksi dulu, Bapak lihat dulu. Kira-kira yang mana yang masih ada kata negatifnya, Bapak gugurkan ya. Kira-kira sepakat mau pakai yang positif ya. Berusaha. Oke, jadi ada 8 yang Bapak pilih. Kenapa Bapak pilih? Selain di sini masih ada kata negatif, ada juga beberapa bahkan banyak yang hampir sama dengan yang seperti ini. Nah, jadi Bapak pilih yang 8 ini karena kata-katanya hampir sama, hampir mendekati, tujuannya hampir sama ya. Dan di sini yang pertama, menjaga kejujuran saat mengerjakan tugas atau ujian ya. Yang kedua, mendengarkan guru tugas dan menjelaskan. Dan juga menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab, datang tepat waktu ke sekolah, aktif di kelas, menyusun buku setelah belajar, menghormati guru dan menghormati teman. Terakhir, izin terlebih dahulu jika keluar dan masuk kelas. Ya, paham ya? Jelas? Kira-kira sepakat sama 8 ini? Sepakat ya? Ya, jadi ini nanti menjadi pedoman kita ketika dalam proses belajar mengajar. Ingat, inilah pedoman kita yang 8 ini. Saya buat nggak banyak-banyak, cukup 8 aja. Biar apa? Biar kamu gampang mengingatnya, ya, biar tidak cepat lupa. Dan kalimat-kalimat yang baik biasanya seperti apa? Nah, sekarang kalau kamu sudah sepakat, ya, Bapak rapikan lagi posisinya. Ke-8 ini sudah sepakat, maka sekarang Bapak minta pernyataan. Artinya apa? Kamu memberikan tanda tangan dan nama, ya, semua, termasuk Bapak Ibu guru yang nantinya mengajar di sini. Ini
menjadi pedoman. Oke? Jelas? Oke, kita mulai dari mana tanda tangannya ini? Dari yang paling ujung, silakan. Kalau punya anak tanda tangan di sini. Ayo, sekali berdua maju boleh. Bebas kemana aja. Ya, sambung ya, sambung. Oke, sudah semua ya. Ya, dengan kamu membuat sebuah pernyataan, artinya kamu semua sudah menyemangati keyakinan Tuhan seperti kamu ya. Jadi keyakinan inilah yang menjadi sebuah pedoman kita selama kita proses pembelajaran di dalam kelas ya. Jelas ya? Kira-kira sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, biasa Bapak juga ikut tanda tangan ya. Ya, jadi saya tepuk tangan dulu semua. Kalau begitu, kalau semua sudah jelas, tidak ada pertanyaan,
hari ini Bapak kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifana Syafa Syahbila dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Azam dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Syafa Aisyah dari kelas 8A. Saya senang karena saya dapat berperan dalam membuat keyakinan kelas agar kelas menjadi lebih disiplin dan lebih terkoordinasi. Saya merasa senang karena saya turut dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas, sehingga saya bisa mengutarakan pendapat saya untuk ikut serta membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang karena saya dapat berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas agar kelas dapat menjadi lebih teratur dan disiplin. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita dapat membuat kelas menjadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita jadi lebih terarah untuk melakukan kegiatan belajar dengan baik. Karena dengan adanya keyakinan kelas itu bisa membuat kita berpedoman kepada keyakinan kelas untuk membuat kita menjadi teratur dan disiplin. Listen.